Kamu tidak ideal. Di sini kita akan bahas mengenai lepra. Nah, lepra ini sendiri, dia itu etiologi atau penyebabnya itu adalah Mycobacterium lepra. Nah, apa sih ciri-cirinya? Pertama, dia itu basil gram negatif. Kemudian intraselular obligat. Apa itu intraselular obligat? Intinya dia kalau nggak ada oksigen, dia tidak bisa bertahan. Kemudian dia bakteri tahan asap. Bentuknya apa? Bentuknya basil nih. Yang ini nih lepra tuh, yang kecil-kecil warna ungu. Nah, dia itu akan menular melalui kontak kulit dan saluran nafas. Ketika lepra ini masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan masuk ke dalam sel saraf kita. Nah, dia akan berdiam lama di yang namanya sel Schwann. Nah, kalau kita zoom lagi nih, si lepra masuk ke dalam sini, kenapa? Dia suka ke ujung-ujung perifer, dia suka tempat yang dingin. Nah, kira-kira suhu yang dia suka itu 20-30 derajat Celcius. Ketika dia masuk, nanti akan terjadi apoptosis dan lisisnya sel kita itu akan pecah dan mati. Nah, sehingga imunitas kita itu aktif, baik imunitas spesifik dan imunitas non spesifik. Nanti makrofag kita muncul dan menimbulkan reaksi. Nah, si lepra ini ada dua jenis. Dari mana kita taunya? Dari hasil imunitas tubuh kita. Nah, di sisi lain ketika dia masuk ke dalam tubuh kita tadi, dia akan menyerang sel kulit kita juga. Apa yang terjadi di sel kulit kita? Nah, makrofagnya keluar tuh. Nah, di kulit kita makrofagnya ini seharusnya ketika si lepra-lepra ini masuk, otomatis makrofag makan tuh si lepranya masuk dan dia mati. Namun si lepra ini kuat. Nah, kekuatan dia ini dia bisa bertahan di dalam makrofag dan dia menyebar di makrofag. Nah, ada dua jenis. Yang pertama yang namanya lepramatosus. Nah, ketika dia masuk, T helper 2 kita akan memanggil IL4, IL5, IL10 untuk memanggil si BLC sehingga bisa memanggil makrofag. Namun sama aja kan, tadi dia masuk ke dalam, cuman dia dalam proses lisosom ini dia tidak mati, dia masih bertahan, malah dia replikasi dia di dalam makrofag tubuh kita. Nah, si lepramatosus ini sering juga disebut dengan low cell mediated immunity response. Nah, sehingga apa yang terjadi? Dia bereplikasi di dalam makrofag kita, dia tetap ada di kulit kita, sehingga terjadi penebalan kulit yang banyak. Kalau tipe lepramatosus ini, kemudian memiliki gangguan saraf yang simetris dan banyak biasanya gangguan sarafnya. Nah, kemudian dia disebut juga multibasilar lepra karena ketika dilihat di sekitar lesinya itu, dicek di mikroskopnya itu banyak sekali si lepra-lepra yang ditemukan. Namun beda hal dengan tipe tuberkuloid. Nah, kalau di tipe tuberkuloid ini, dia T helper 1, dia memanggil interleukin 2 dan juga INF gamma. Nah, ketika ini masuk, dia akan memanggil yang namanya cytotoxic T cell dan juga natural killer yang mengeluarkan zat kimia nanti yang sehingga bisa membunuh si lepra-lepranya ini. Nah, sehingga pada tipe tuberkuloid ini dia lebih sedikit lesi kulitnya dan gangguan sarafnya itu asimetris dan lebih sedikit lagi gangguan sarafnya daripada si tipe yang pertama. Kemudian dia juga disebut pausibasiler, artinya lesinya itu lebih sedikit. Nah, selanjutnya setelah kita tahu fisiologi dari lepra, kita masuk ke pembahasan mengenai lepra lebih jauh mengenai manifestasinya. Nah, ini orang yang terkena lepra nih. Nah, putih-putih hipopigmentasi. Lepra ini disebut juga morbus Hansen. Manifestasi klinisnya yaitu baal, anestesi, kemudian hipostesi, artinya si kulit yang ini hampir tidak terasa atau tidak teraba lagi, tidak merasakan sakit. Nah, kemudian dia makula hipopigmentasi jelas, berarti dia perubahan warna berwarna putih. Nah, kalau mau mudah itu ingat aja 5A. Akromia itu terjadi perubahan warna, kemudian alopecia ini dia itu kan biasanya di sini nih, di kulit kita tuh ada bulu-bulu halus yang tumbuh. Nah, kalau alopecia ini tidak ada bulu yang tumbuh. Kemudian anestesi yang tadi tidak terasa tuh si lesinya. Kemudian atrofi biasanya ada. Kemudian ada anhidrosis. Anhidrosis ini ketika kita berkeringat dari lesinya ini tidak mengeluarkan keringat atau tidak terkena keringat. Nah, terus pemeriksaan penunjangnya kita ambil kerokan kulit dari lesinya ini, kemudian kita lakukan pemeriksaan BTA menggunakan pewarnaan Zell-Nelson. Nanti akan terlihat seperti yang gambar kita lihat tadi, basil berwarna ungu yang ini tadi nih. Nah, seperti ini terlihatnya nanti. Kemudian tata laksananya ini cukup ribet ya, karena diklasifikasiin tadi berdasarkan multibasiler atau pausibasiler. Nah, kalau yang multibasiler dia itu tadi kan lebih banyak ya
dia tuh kan banyak lesinya sehingga pengobatannya lebih lama, 2 sampai 18 bulan. Nah, kenapa harus ada 2 sampai 18 bulan? Tidak seperti TB yang dia misalnya 6 bulan, 9 bulan dipatokin, kalau dia nggak minum obat, dia ngulang lagi dari awal. Tidak, meskipun ini Mycobacterium, dia itu masih dikasih spare waktu. Di antara 3 bulan, dia masih bisa minum atau melanjutkan obatnya. Misalnya nih, di bulan pertama dia kita kasih obat, terus di bulan kedua harusnya dia datang, tapi dia nggak datang lagi. Bulan ketiga dia nggak datang, bulan keempat dia nggak datang, tapi di bulan kelima dia datang. Nggak apa-apa, tapi kalau dia datang bulan ke-7, bulan ke-8, dia harus ulang lagi dan obatnya dari awal. Nah, seperti itu. Kemudian, tata laksananya kalau tipe multibasilar tadi, artinya banyak dan lebih susah, obatnya itu beda antara hari pertama dan hari selanjutnya. Kalau hari pertama, detik saat dia datang, kita langsung kasih obat yang namanya Dr. Lampren. Terus pakai angka 131. Nah, Dr. Lampren ini singkatan dari D-nya itu Dapson, R-nya itu rifampicin, Lamprennya itu Lampren, atau disebut juga clofazimine. Nah, si angkanya itu tinggal kita kalikan. Si 1 masuk ke 1 artinya 1 kali 100 mg. Kemudian rifampicin 2 kali 3, 2 kali 300 mg. Kemudian Lampren 3 yang ini dikali 1. Nah, artinya 3 kali 100 mg. Nah, si angka-angka ini bukan 1 kali 100 mg, enggak ya. Berarti misalnya ini kita ambil rifampicin 2 kali 300, artinya 2 tablet. Sekali minum, di saat itu juga harus diminum. Nah, untuk selanjutnya, obat terusannya, si R-nya kita hilangkan. Dia menjadi D-Lampren. Berarti Dapson 1 kali 100 dan Lampren 1 kali 50 mg, setengahnya. Nah, Lampren ini jangan bingung ya, nanti dia bisa juga namanya clofazimine. Nah, selanjutnya untuk yang tipe Pauli-Baciller, nah dia itu kan lebih sedikit ya, lesinya lebih sedikit, cuman terus gangguan sarafnya juga lebih sedikit. Nah, terus kita kasih dia DR aja, nggak pakai Lampren. 1, 2 dikali 1, 3. Tetap aja Dapson 1 kali 1 mg, kemudian rifampicin 2 kali 300 mg. Nah, untuk terusannya, dia hanya minum Dapson 1 kali 100 mg. Nanti sampai bulan yang ditentukan. Oke?